Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada Girideka, topik terakhir sebelum UTS, yaitu gizi pada anak sekolah. Nah, gizi pada anak sekolah ini merupakan lanjutan dari kemarin yang sudah kita pelajari tentang gizi pada balita, gitu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah tumbuh kembang anak usia sekolah, yang kedua kebutuhan gizi anak usia sekolah, dan isu gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah konsep gizi anak usia sekolah. Yang pertama kita mengenali dulu siapa yang dimaksud anak sekolah. Nah, kalau menurut WHO, anak usia sekolah adalah anak usia 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia yang dimaksud anak sekolah itu adalah usia sekitar 6-12 tahun. Ada beberapa definisi juga yang menyebutkan di atas 5 tahun, seperti itu. Nah, kelompok ini merupakan usia peralihan dari anak-anak menjadi usia remaja. Nanti ketika anak-anak ini sudah masuk ke masa remaja lah, nanti tahapan pertumbuhan dan kebutuhan gizinya itu juga sudah berbeda. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, kelompok ini bisa terbagi dalam 2 subgrup. Yang pertama adalah middle childhood, jadi masa anak-anak pertengahan di antara usia 5-10 tahun, dan dia sudah mulai masuk pra-remaja, pre-adolescence, yaitu kalau anak perempuan tuh mulai di usia 9 tahun sampai usia 11 tahun, kalau anak laki-laki sedikit lebih lambat, yaitu 10-12 tahun. Nah, yang menarik adalah dalam kelompok ini pengaruh teman sebaya dan lingkungan mulai banyak mempengaruhi pola makan anak sekolah. Seperti yang kita ketahui, ketika di sekolah anak-anak melihat pola makan anak yang lain seperti itu, sehingga itu akan saling mempengaruhi. Misalnya ketika di sekolah sedang tren sebuah makanan, meskipun itu tidak sehat, kalau anak-anak yang lain mencoba, pasti anak-anak yang awalnya tidak kenal menjadi kenal dan ingin mencoba, seperti itu. Nah, secara pertumbuhan anak usia sekolah masih tumbuh namun tidak terlalu pesat. Perkembangan yang signifikan terlihat pada aspek kognitif, emosional, dan sosial. Jadi memang kalau dilihat dari sisi dari sisi pertumbuhannya itu memang sudah tidak terlalu pesat, tapi dia yang lebih terlihat pesat adalah dari aspek kognitifnya, yaitu dari logikanya, lalu emosional dan sosial. Jadi memang di masa ini dia sangat sudah mulai senang berteman, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat juga di gambarnya bahwa anak-anak berkerumun gitu ya, membeli sebuah makanan seperti itu yang sedang hits di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Nah, pertumbuhan dan status gizi anak usia sekolah, jadi karena ini sudah lebih dari 5 tahun, kita ingat bahwa indikatornya sudah bukan lagi BB per U, TB per U, dan BB per TB, tapi yang digunakan adalah IMT per U yang menggunakan WHO Antro Plus cara menghitung Z-score-nya. Kemarin teman-teman sudah belajar. Nah, dari hasil Z-score yang sudah dihitung dengan WHO Antro kemudian bisa diinterpretasikan berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2020 yang membagi kategori status gizi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dan obesitas. Ingat, ada sedikit perbedaan dengan yang usia lebih muda yang di bawah 5 tahun, bahwa kalau di sini plus 1 itu langsung sudah overweight, seperti itu ya. Lalu kalau sudah plus 2 itu sudah dihitung sebagai obesitas. Nah, perkembangan anak usia sekolah, jadi kemarin kita sudah belajar ya tahap perkembangan di usia balita, misalnya preoperasional seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di periode konkret, yaitu 7-11 tahun, di mana dia ditandai dengan anak itu sudah dapat fokus pada beberapa aspek situasi secara bersamaan, gitu. Jadi secara kemampuannya sudah meningkat, lalu penalaran sebab akibat menjadi lebih rasional dan sistematis. Jadi dia sudah mulai bisa memahami sebab akibat gitu. Jadi kalau kita melakukan ini maka akibatnya seperti ini, itu sudah mulai berkembang.
Kemampuan untuk mengklasifikasikan, reklasifikasi, dan generalisasi muncul seperti itu. Jadi memang kemampuan logisnya sudah mulai meningkat, sudah jauh berkembang dari di tahap sebelumnya. Nah, penurunan egosentrisme memungkinkan anak untuk mengambil pandangan orang lain. Jadi di tahap ini itu anak sudah bisa mendengarkan pendapat orang lain sehingga kita lihat hubungannya terhadap pola makan dan gizi. Jadi karena tadi yang pertama dijelaskan bahwa anak sudah bisa berpikir secara rasional, sudah bisa memahami sebab akibat, sehingga anak itu sudah mulai bisa menyadari kalau makanan bergizi itu memiliki efek positif pada pertumbuhan dan kesehatan, tetapi memang mereka belum bisa memahami dengan baik bagaimana dan mengapa. Jadi misalnya kita menanyakan ke anak SD kalau makan wortel sehat atau enggak, dia bilang sehat, buat apa? Buat kesehatan mata. Tapi bagaimana dan mengapa mereka biasanya belum terlalu paham. Lalu karena dia sudah mulai berkembang dan tumbuh seperti itu, di mana seiring dengan berjalannya usia anak itu dia akan semakin lebih suka bersosialisasi seperti itu, sehingga waktu makan itu menjadi waktu yang tepat untuk bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Jadi di saat makan bersama, bercerita, bertukar pengalaman seperti itu. Nah, anak sudah mulai suka seperti itu gitu. Jadi lingkungan yang berkembang meningkatkan peluang untuk pengaruh pada makanan pilihan, yaitu pengaruh teman sebaya meningkat. Jadi memang karena dia makan itu digunakan untuk bersosialisasi sehingga pengaruh lingkungan itu menjadi sangat besar gitu. Karena misalnya teman-temannya lagi suka beli makanan A, maka dia juga akan ikut beli makanan itu supaya bisa bergabung dan bisa masuk ke kelompok itu untuk bersosialisasi seperti itu. Nah, ini kecukupan gizi anak usia sekolah berdasarkan AKG tahun 2019. Nah, ini bisa dilihat untuk energi itu memang laki-laki lebih tinggi. Sebelum usia 9 tahun itu laki-laki dan perempuan masih sama, tapi setelah itu sudah berbeda, dipisah seperti itu. Untuk protein itu ternyata malah lebih besar yang perempuan. Lemak relatif sama seperti itu, dan karbohidrat lebih banyak yang laki-laki. Mungkin bisa diamati ya, dicermati sendiri. Nah, untuk kebutuhan energi anak usia sekolah ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan gitu. Jadi ini yang pertama dari buku Krauss gitu. Nah, ini menyebutkan bahwa rumusnya seperti ini, seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda rumusnya. Nah, ini yang 3-8 tahun itu sudah sedikit kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita sekarang yang ini masuk ke tahap yang lebih tinggi, yaitu usia 9-18 tahun, di mana dua rumus ini bisa bisa diamati bahwa perbedaannya itu hanya di penambahan kilokalori terakhir gitu. Kalau dia 3-8 tahun itu menggunakan 20 kilokalori. Kalau sudah di atas 9 tahun sampai 18 tahun itu dia pertambahannya 25 kilokalori, dan itu sama antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kalau usianya sudah masuk 9 sampai 18 tahun itu penambahannya di belakang itu 25 kilokalori. Sedangkan kalau 3 sampai 8 tahun itu adalah 20 kilokalori. Nah, ini adalah estimasi BMR atau REE, Resting Energy Expenditure. Nah, ini baru menghitung BMR-nya gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini kan faktor aktivitasnya sudah dimasukkan. Jadi ini sudah masuk ke langsung ke total kebutuhan energi. Nah, kalau yang ini itu baru menghitung BMR-nya saja, belum dihitung dengan faktor aktivitas. Nah, ini ada beberapa rumus, ada WHO, Scoville, Harris-Benedict, di mana Scoville itu ada dua. Yang pertama dia itu berbasis berat badan saja, dan yang satunya yang bawah itu berbasis, di sini ada berat badan dan juga tinggi badan seperti itu. Nah, ini untuk usia 3-10 tahun.
Lalu dibedakan lagi untuk yang usia 10 sampai 18 tahun itu sama, kalau jenis rumusnya sama, hanya saja persamaannya itu mungkin sedikit berbeda gitu ya. Teman-teman mungkin tidak perlu menghafalkan satu persatu, hanya perlu mengamati. Misalnya kalau yang laki-laki bedanya apa dengan yang perempuan gitu. Misalnya ketika sama-sama saya berikan rumus misalnya, nah bisa membedakan antara yang ini untuk laki-laki dan yang ini untuk yang perempuan. Nah, misalnya kalau yang laki-laki itu koefisiennya biasanya lebih besar. Misalnya kalau yang perempuan 12,2, yang ini 17,5 seperti itu. Yang Haris Benedik juga sama, meskipun yang depan itu yang laki-laki koefisiennya lebih kecil, tapi yang di belakang jauh lebih besar. Yang ini 13,75, yang ini 9,56, yang ini 5, yang ini 1,85, seperti itu. Nah, ini kebutuhan protein pada anak usia sekolah. Jadi kebutuhan protein pada anak usia sekolah itu kita tahu bahwa itu masuk di usia di atas 5 tahun. Jadi mulai dari baris kedua ini dalam sehari itu sekitar 19 gram atau 0,95 gram per kilogram per hari, dan itu sama dengan kelompok usia di atasnya gitu. Jadi ketika dia sudah masuk usia sekolah itu kebutuhannya tidak sampai 1 gram per kilogram berat badan, tapi hanya 0,95. Untuk lemak itu antara 25 sampai 35%. Nah, ini sudah ada di sini, bisa dilihat juga di tabelnya. Lalu karbohidrat sama seperti golongan balita itu sekitar 45 sampai 65% dari TEE. Nah, untuk kebutuhan zat gizi mikro ini bisa langsung lihat dari AKG saja. Jadi tidak ada perhitungan individu untuk zat gizi mikro, jadi bisa langsung menyesuaikan dari AKG saja seperti itu. Nah, ini adalah pedoman gizi seimbang anak sekolah dan isi piringku. Jadi ini saya kenalkan karena teman-teman perlu tahu. Jadi Kemenkes itu membuat sebuah ilustrasi yang namanya isi piringku seperti itu untuk memudahkan orang untuk mengetahui porsi makan dalam sekali makan gitu. Jadi bukan dalam sehari tapi dalam sekali makan. Nah, ini bisa dilihat bahwa sepertiga itu sayuran, sepertiga makanan pokok, lalu sisanya itu dibagi dua, yaitu 1/6 ya, 1/6 untuk buah-buahan dan 1/6 untuk lauk pauk. Nah, ini bisa dilihat di sini ada jenisnya makanan pokok, misalnya nasi dan penukarnya. Lalu di sini ada lauk pauk, juga ada penukarnya, bisa 2 potong sedang ayam tanpa kulit, bisa diganti dengan 1 butir telur, bisa diganti 2 potong daging sapi sedang, seperti itu. Jadi ini bisa dibaca dan dilihat untuk porsinya. Nah, untuk pedoman gizi seimbangnya, jadi kita tahu bahwa pedoman gizi seimbang itu poinnya ada banyak ya, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk anak sekolah itu ada beberapa poin yang bisa diambil seperti itu. Yang pertama adalah biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Lalu biasakan mengkonsumsi ikan dan protein hewani lainnya. Perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, dan biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Gitu ya. Jadi supaya lebih sehat seperti itu. Jadi kalau di rumah biasakan makannya bersama keluarga supaya ada interaksi antar anggota keluarga, dan juga itu juga merupakan sarana untuk membiasakan makan sehat gitu. Nah, nanti kalau di sekolah dibawakan bekal dari rumah yang sehat, kecuali kalau memang di sekolahnya sudah ada catering yang catering sehat seperti itu. Lalu yang kelima, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak. Atau biasanya kalau kita singkat itu adalah tinggi GGL, gula, garam, dan lemak. Biasakan menyikat gigi sekurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur, karena di anak sekolah itu masalah karies itu cukup tinggi ya, gitu. Banyak sekali anak-anak sekolah itu yang giginya berlubang seperti itu. Dan ada kariesnya. Lalu hindari merokok dan aktivitas fisik yang cukup. Jadi ini untuk anak sekolah juga penting untuk beraktivitas fisik yang cukup supaya tidak terjadi obesitas.
Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan anak sekolah. Jadi kita tahu bahwa ketika sudah masuk ke masa usia sekolah itu sudah banyak faktor yang berpengaruh. Kalau dulu waktu lebih kecil usianya itu kan mungkin faktor keluarga itu menjadi faktor yang dominan gitu. Nah, kalau sudah anak sekolah itu akan berbeda seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu faktornya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Jadi memang lingkungan keluarga masih memiliki peran gitu ya. Karena anak-anak itu belum memiliki kemampuan memilih makanan yang sehat sehingga penting sekali anak-anak itu memang dikenalkan dengan makanan yang sehat oleh keluarga seperti itu. Nah, pengalaman makan bersama yang positif akan memberikan stimulasi pola makan yang baik dan memberikan waktu untuk meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga. Nah, jadi memang walaupun nanti ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anak, tapi kalau di keluarga itu sudah punya bekal, sudah punya pengetahuan yang baik tentang pola makan yang sehat, nah itu akan lebih aman gitu ya, karena anak sudah punya basic oh kalau ini boleh, kalau ini enggak, seperti itu. Walaupun ya tetap ada eh, pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya. Kondisi sosial ekonomi di mana keluarga yang berpendapatan rendah itu memiliki resiko tidak mampu mengakses makanan yang bervariasi dan sehat. Nah, ini cukup jelas ya karena mungkin uangnya terbatas, jadi jelas tidak bisa membeli yang macam-macam gitu. Mungkin hanya bisa membeli yang itu-itu saja. Tapi kembali lagi, sebenarnya kalau ibunya berpengetahuan baik tentang pemberian makan anak yang baik dan sehat, itu nanti bisa disesuaikan dengan budget apa yang ada di lingkungan yang terjangkau harganya bisa dikombinasikan seperti itu. Walaupun memang tetap saja ketika kondisi sosial ekonominya itu rendah, akses terhadap pangan itu juga menjadi lebih rendah seperti itu. Lalu ada pesan media di mana iklan makanan fast food dan tinggi gula garam lemak itu cukup masif seperti itu ya. Jadi misalnya teman-teman mungkin pernah melihat iklan minuman bersoda atau misalnya mungkin ketika melihat aplikasi agregator makanan lalu yang muncul di depan dan besar itu adalah makanan-makanan junk food. Nah, seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi preferensi kita seperti itu. Termasuk pada anak-anak usia sekolah, misalnya di jalan atau di iklan-iklan YouTube misalnya itu muncul iklan-iklan makanan-makanan yang junk food seperti itu yang tinggi gula, garam, dan lemak. Nah, pengaruh teman sebaya ini tadi sudah saya jelaskan bahwa seiring anak bertambah dewasa, kontak sosial itu menjadi penting. Jadi apa yang menjadi pandangan kelompok itu menjadi penting gitu. Tren dan pengaruh teman sebaya menjadi penentu makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau dari rumah dibawakan buah, tapi di sekolah jajannya anak-anak yang lain adalah misalnya permen, micin misalnya seperti itu ya otomatis dia akan punya kecenderungan untuk mencoba seperti teman-temannya. Nah, kesakitan atau penyakit, jadi adanya penyakit dapat mempengaruhi selera makan anak jelas karena anak yang sakit itu pasti asupannya juga tidak sebaik anak yang sehat gitu. Karena kalau sakit kita pasti rasanya tidak doyan makan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke isu gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Jadi cukup banyak gitu ya, tapi beberapa sama seperti balita gitu sehingga saya tidak akan menjelaskan ulang karena konsepnya hampir sama seperti itu. Jadi, saya akan jelaskan yang memang di gizi anak balita belum dijelaskan. Jadi kalau kita bicara tentang gizi dan kesehatan anak sekolah itu ada cukup banyak ya. Jadi yang pertama ada jajanan yang tidak aman, ada pola makan yang tidak sehat, KEK, obesitas, anemia, dan juga GAGI. Nah, yang pertama adalah kurang energi protein dan obesitas. Jadi, kurang energi protein itu adalah asupan proteinnya rendah seperti itu.
Asupan anak yang tidak memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya akan menyebabkan anak menjadi stunting pendek atau wasting gizi kurang. Nah, kalau kita lihat dari hasil Riskesdas tahun 2010, pada anak usia sekolah 7-12 tahun itu 44,4% mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal. Jadi cukup banyak ya yang energinya saja tidak tercukupi seperti itu. Lalu ada 30,6% yang dia juga konsumsi proteinnya di bawah kebutuhan minimal. Nah, sebaliknya ada juga masalah yang namanya obesitas, di mana dia gizi lebih seperti itu. Gizi lebih terjadi saat asupan zat gizi makro melebihi kebutuhan. Nah, jika terus berlanjut, maka akan berkembang menjadi obesitas. Kita ingat bahwa setelah overweight akan menjadi obesitas. Nah, baik gizi lebih maupun obesitas menjadi faktor resiko penyakit degeneratif, sehingga ini bukan merupakan isu yang baik gitu ya, karena banyak sekali anak usia sekolah sekarang terbiasa makan junk food seperti itu, sehingga banyak sekali anak-anak usia sekolah itu yang mulai mengalami obesitas. Nah, pola makan tidak sehat dan jajanan tidak aman, jadi ini sedikit berbeda gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang obesitas, nah ini adalah faktor resikonya. Jadi obesitas itu disebabkan salah satunya adalah pola makan tidak sehat. Di samping juga dari aktivitas fisik yang tidak cukup gitu ya. Jadi misalnya sukanya jajan junk food, habis itu tidak suka olahraga, misalnya seperti itu, lebih suka main game online dan lain-lain. Jadi Febriani dan Sudiharti tahun 2019 itu menyatakan bahwa konsumsi fast food, ayam goreng keripik, burger, hotdog, sandwich, pizza merupakan faktor dominan terjadinya overweight atau obesitas pada anak usia sekolah. Pada sebuah studi tahun 2017 menyatakan bahwa anak yang mengkonsumsi fast food lebih dari 3 kali seminggu memiliki resiko 2,42 kali lebih besar untuk mengalami overweight atau obesitas dibandingkan anak yang mengkonsumsi fast food lebih jarang seperti itu. Jadi memang betul fast food itu merupakan bentuk pola makan yang tidak sehat yang sangat mempengaruhi terjadinya obesitas. Nah, yang kedua, jajanan tidak aman. Jadi selain dia tidak sehat, juga ada potensi tidak aman. Jadi jajanan anak sekolah seringkali mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh BPOM. Contohnya penggunaan pewarna tekstil. Nah, ini adalah sebuah berita yang saya ambil di web seperti itu. Ini adalah berita asli, maksudnya bukan kasus yang dibuat-buat, bahwa memang BPOM itu menemukan jajanan tradisional di sekolah dasar dan pasar tradisional di Yogyakarta itu masih menggunakan pewarna tekstil, sedangkan itu sangat berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi ini menjadi concern kita semua bahwa memang penggunaan bahan-bahan yang tidak aman itu masih banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, anemia pada anak usia sekolah itu sebenarnya anemia itu ada banyak ya jenisnya seperti itu. Tapi biasanya umumnya yang paling sering terjadi adalah anemia karena kurang zat besi seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa anemia itu memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, di mana salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar sehingga menurunnya prestasi, terganggunya pertumbuhan, dan letih lesu dan cepat lelah. Nah, karena letih lesu ini biasanya terus belajarnya jadi ogah-ogahan gitu ya. Jadi udah lemas, konsentrasinya tidak bagus sehingga prestasinya turun gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sebelahnya ini dari RSUP Dr. Sarjito menyatakan berapa sih batas minimal kadar hemoglobin yang aman seperti itu. Nah, kalau anak balita itu 11, anak usia sekolah 12 gram per DL, wanita dewasa 12 gram per DL, ibu hamil 11 gram per DL seperti itu. Nah, ada banyak faktornya, ini bisa dibaca, bukan hanya tentang makanan yang dimakan, tapi juga bisa karena infeksi, adanya perdarahan, dan kebutuhan tubuh yang meningkat seperti itu. Nah, sudah, ini adalah materi saya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.